Jadi hal ini sering bikin resah ya buat teman-teman yang memelihara murai batu dari trotol sampai mutasi sampai selesai mutasi. Nah, permasalahannya itu di saat selesai mutasi, burung itu malah terlihat terlihat kayak datar gitu ya. Padahal di saat trotol itu eh, sepertinya itu fighter ya. Tapi di saat selesai mutasi, kenapa burung kok malah seolah-olah itu fighternya hilang. Nah, teman-teman simak terus video ini sampai selesai. Semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman dalam memelihara murai batu pastol yang kurang fighter. Nah, bagi teman-teman nih yang murainya baru selesai mabung atau selesai mutasi nih dari trotol ke pastol. Nah, teman-teman harus tahu ya kondisi burung yang baru selesai mutasi itu memang kondisinya itu belum benar-benar fit atau belum top perform. Di kondisi ini yang bisa kita lakukan itu burung biar cepat beradaptasi dengan lingkungan itu teman-teman setiap hari diablak. Jadi teman-teman jangan mengkerodong burungnya. Nah, biar burung itu cepat beradaptasi karena di saat burung mutasi biasanya itu kan dikerodong ya biar tenang ya. Nah, untuk burung yang sudah selesai itu usahakan selalu diablak. Paling dikerodongnya di malam hari saja. Nah, burung yang sudah selesai mutasi itu bisa teman-teman lakukan penjemuran rutin. Nah, untuk penjemuran di sini itu tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Pokoknya yang penting dijemur biar kondisinya itu cepat membaik. Terus untuk pengembunan di sini saya sarankan belakangan ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa memahami kondisi burung nih. Kalau memang burung itu kondisi tubuhnya itu sudah singset, sudah terlihat fit, nah itu bisa teman-teman lakukan pengembunan. Dan kalau burung selesai mutasi kok badannya sudah terlihat rapi, terlihat singset gitu ya, itu biasanya burung-burung yang cepat bunyi, cepat fighter. Untuk pembahasan ini kan burung yang yang selesai mutasinya malah burung ini terlihat datar. Nah, jadi biasanya burung ini masih ngembangin bulu. Jadi saya sarankan untuk pengembunan dilakukan di belakangan. Nah, setelah burung sudah rutin dijemur, otomatis kan kondisi fisik sudah mulai membaik. Nah, teman-teman bisa berikan umbaran. Nah, di sini untuk umbaran itu memang pengaruhnya sangat bagus untuk memperbaiki mental dan fighternya. Nah, jadi teman-teman bisa berikan umbaran. Untuk umbaran menurut saya itu tidak terlalu panjang pun tidak masalah. Karena saya sendiri punya umbaran itu nggak sampai 3 meter. Ya 2 meter lebih tapi nggak sampai 3 meter. Dan untuk umbaran seukuran itu juga saya lihat ke burung itu memang ada perubahannya. Jadi burung akan lebih lebih terlihat fighter ya, lebih terlihat responsif saat burung mendapat tekanan ataupun burung mengalami kaget. Nah, baru teman-teman bisa memberikan rutin pengembunan. Karena kalau burung sudah diumbar biasanya tubuhnya akan cepat membaik, fisiknya akan cepat membaik ya teman-teman ya. Jadi bulu-bulunya sudah singset, otomatis metabolisme tubuhnya pun semakin membaik. Dan teman-teman bisa lakukan rutin pengembunan. Jadi pengembunan ini nanti akan membuat burung lebih percaya diri. Karena di saat pengembunan, nah itu kan kondisi masih sangat sepi,
Dan di saat itu pula burung akan merasa tidak ada saingan dan kondisi masih sangat tenang. Nah, burung akan rajin bunyi. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan hal tadi, tapi burung teman-teman kok masih saja ngembangin bulu, nah coba burungnya ditangkap, coba dicek apakah burungnya itu nyilet atau kurus. Nah, karena kalau burung teman-teman ini kok sedang mengalami nyilet ataupun kurus, nah berarti burung teman-teman ini memang kondisinya ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi teman-teman bisa memberikan vitamin atau obat untuk mengatasi nyilet. Untuk nyilet sendiri bisa disebabkan karena bakteri ya teman-teman ya. Biasanya kalau burung yang sedang mutasi atau sedang mabung, nah itu kan kadang males ya untuk membersihkan kotorannya. Nah, dari situ bisa jadi penyebab timbulnya bakteri ataupun penyakit yang menyerang ke burung teman-teman. Jika teman-teman sudah melakukan seperti tadi dan burung akan terlihat fisiknya itu singset ya teman-teman ya, bulu-bulunya pun akan terlihat rapi. Coba lakukan pengkerodongan minimal 3 hari sampai 1 minggu. Nah itu di full kerodong ya, siang malam di full kerodong ya, tapi tetap pastikan ada cahaya di dalam kerodong itu yang membuat burung masih bisa melihat pakan ya teman-teman ya. Jadi di kerodong tapi burung masih tetap bisa makan, jangan sampai terlalu gelap ya. Nah, setelah dikerodong antara 3 sampai 1 minggu, nah teman-teman coba bawa ke tempat yang agak luas atau di saat siang ataupun di saat pengembunan. Nah, nanti coba lihat ada perbedaannya atau tidak. Dan untuk perbedaan bisa teman-teman lihat nih dari kondisi fisiknya. Itu biasanya kalau usaha kita tidak sia-sia, itu dia akan langsung ini pasang badan. Terus bulu kapasnya juga terlihat mengembang ya teman-teman ya. Bulu kapas itu yang ada di pangkal ekor yang warna putih. Pokoknya burung terlihat pasang badan seperti mencari lawan. Dan teman-teman bisa lakukan cara ini ya apabila teman-teman memilih cara sabar. Jadi kalau teman-teman yang nggak sabar, mungkin teman-teman bisa mencoba menggunakan obat-obatan yang katanya membuat burung cepat gacor. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Apabila ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.